kita akan raba-raba payudaranya. Apalagi laki-laki kan nggak mungkin pula kita laki-laki mau meraba kan. Jadi perkirakan aja di sini. Nah, disinilah kita mau lihat ada aspek nggak terlihat di sini. Terlihat nggak denyutan dari aspek cordis itu. Nah ya, denyutan dari aspek cordis kita sebut dengan ictus cordis. Ya, ictus cordisnya kita lihat terlihat atau tidak. Kemudian kita raba, teraba atau tidak, kuat tidak terabanya. Ya, kemudian kita lakukan selanjutnya adalah perkusi. Lakukan perkusi di batas jantung tadi. Ini adalah sternum, kemudian bagian sini, bagian kanan, bagian kiri, kemudian di bagian X pointnya, kemudian ada di tricuspidnya, kemudian di bagian apek tadi atau di mitralisnya ya, ada aorta, pulmonal, kemudian S point, kemudian ada tricuspidnya, ada di sini mitral. Nah ya, kita lakukan. Kemudian kita lakukan auskultasi. Auskultasi di titik-titik tadi. Ya, lakukan auskultasi, dengarkan bunyi jantung. Dengarkan bunyi jantung di titik-titik tadi. Kalau bunyi jantung lebih kurang bunyinya lup-dup. Lup-dup akan berbeda dengan bunyi nafas ya. Akan berbeda dengan bunyi nafas. Jadi kita dengarkan itu bunyi jantungnya teratur atau tidak, atau ada bising di jantungnya, ada sesuatu yang mengganggu, misalnya lup-dup. Itu ada bisingnya ya, atau dia harusnya lup-dup, 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 dup-dup, itu teratur gitu kan. Kalau ini lup-dup, dup-dup, nah, berarti tidak teratur ya, ada masalah pada irama jantung ya. Nah, kemudian lanjut lagi kita ke bagian, ada yang mau ditanyakan sampai ke sana, sampai ke dada? Ada yang mau bertanya sampai ke dada? Enggak, bisa dipahami semuanya? Nah, lanjut lagi kita ke bagian abdomen. Buka abdomen pasien. Ini ada umbilikus atau pusat. Kita bikin garis maya, bukan di garis pakai spidol pula ya, garis maya aja dalam pikiran kita aja. Garis ini, garis ini. Jadi bagi 4. Dibagi 4 abdomen ini, ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. Ya, di situ ada beberapa organ yang penting di sana nanti. Di kuadran kanan atas ada apa tadi? Apa namanya tadi? Bagian kanan apa? Apa yang mau kita periksa di bagian kanan tadi? Limfa itu sebagai sebelah mana tadi? Sebelah kiri. Limfa sebelah kanannya apa tadi? Hepar ya. Jadi hepar yang mau kita periksa di sini. Di sini ada limfa ya. Nah, jadi itu, jadi di bagian belakang nanti ada ginjal. Jadi kita mau lihat. Yang pertama kita inspeksi dulu. Inspeksi aja dulu kondisi dari abdomen dari pasien ini. Tegang nggak kulitnya ya? Kalau dia kembung mungkin dia akan membulat nanti perutnya, kemudian tegang, nampak urat-uratnya, jadi tegang ya, perutnya tegang. Nah, atau bagaimana ya? Nah, kita lihat dulu secara umum. Kemudian setelah diinspeksi diapain lagi tadi? Nah, di auskultasi. Auskultasi sekarang kita akan dengarkan bising usus. Bising ususnya kita dengarkan ya di keempat kuadran ini. Kemudian kita berhenti di bagian mana yang paling jelas kita dengarkan. Ya, dengarkan bising usus di bagian mana yang paling jelas di antara keempat bagian ini. Nah, berhenti di sana, dengarkan bising usus dalam 1 menit. Hitung. Ya, hitung dalam 1 menit berapa normalnya. Nah, silakan nanti dicari kondisi normal dari hasil pemeriksaan fisik ini, tolong dicari, dipelajari. Ya, kalau disuapin aja semuanya nanti tadi lagi hilang dia. Ya, jadi harus cari sendiri. Kalau usaha sendiri itu biasanya lebih lama lekapnya ya. Jadi cari berapa ini dalam 1 menit. Kemudian setelah itu selesai kita apa lagi?
Nah, perkusi ya, kita lakukan perkusi, kita lakukan pengetokan. Ya. Lakukan pengetokan pada area abdomen. Ya. Nah, setelah itu pengetokan fungsinya, tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang berada di bawahnya. Apakah itu air? Kalau air dia akan lebih nyaring ya. Nah, bunyinya daripada ada massa. Nah, ada massa berarti dia akan lebih berat, lebih peka dia ya. Jadi kita ketok. Kemudian selanjutnya apa lagi? Nah, palpasi. Baru kita raba perut pasien ini. Gimana perutnya? Memang tegangkah seperti yang kita lihat atau bagaimana? Ya. Setelah itu apakah teraba massa bagi kita di bagian abdomen ini? Massa yang membengkak ya. Nah, kita periksa. Kemudian kita lihat lagi, kita periksa organnya lagi. Organ bagian dalam kita periksa. Kita mau dominan tangan mana? Mau tangan kiri yang mau kita gunakan atau mau tangan kanan? Kalau tangan kiri berarti tangan kanan membantu aja, tangan kiri yang akan jalan ya. Nah, ini untuk membantu aja. Kalau tangan kanan berarti kita akan jalankan tangan kanan ini ke atas, ditekan sedikit ya, sedikit ditekan, jalankan. Teraba nggak? Ada teraba nggak heparnya? Ya, normalnya tentunya tidak teraba ya. Nah, tapi kalau teraba berarti ada pembesaran hepar. Nah, gitu juga dengan sebelah kirinya. Sebelah kiri kita raba juga, limfanya teraba atau tidak, nah, ya. Setelah itu lanjut lagi ke ginjalnya lagi di bagian belakang. Taruh satu tangan di belakang, minta pasien untuk menepuk kakinya, kedua-duanya. Taruh satu tangan di belakang, kemudian tangan satu lagi di atas sini, ya. Kemudian lakukan penekanan ke bawah, tekan ke bawah. Kita akan raba kondisi ginjal di bagian belakang. Perhatikan wajah pasiennya, dia meringis atau bagaimana. Nah, kemudian kita angkat tangan kita, tekan, kemudian angkat dengan cepat. Nah, ginjal itu dia kan nyantel ke ureter ya, ureter yang yang kecil ya, dan tidak bertulang pula kan. Nah, dia cuma nyantel kayak layang-layang lah ya gitu ya. Dia kayak balon layang-layang, balon yang mengambang pakai tali sedikit itu kan ureter itu. Nah, jadi dia kan posisinya lebih kurang kayak gini lah ya, kayak kacang gitu kan. Jadi ketika kita tekan ke bawah, dia akan ikut ke bawah. Dia akan ikut ke bawah. Kalau ditekan di atas ini, dia akan ikut ke bawah. Kemudian kalau kita lepaskan dengan cepat, dia akan balik lagi ke atas, dia akan mantul. Dia akan mantul kayak bola. Ya, kayak balon diikat lah, bayangkan aja lah. Tekan, dia ikut ke bawah. Yang bulat tadi akan ikut ke bawah. Kita lepaskan, dia akan mantul. Nah, akan teraba di tangan kita. Ya. Nah, kita lihat ekspresi wajah pasien, dia meringis, nyeri atau bagaimana. Nah, kita berusaha. Itu juga dengan sebelah kanan. Biasanya ginjal bagian kanan itu karena ada hepar, dia lebih turun ya, lebih di bawah. Ginjal kiri dia lebih ke atas, lebih naik ke atas. Nah, jadi kita perkirakan posisinya, kita akan melakukan penekanan tadi. Bisa dipahami area abdomen? Nah, lanjut lagi ke ekstremitas. Kita mulai dengan ekstremitas atas. Jadi tangan pasien. Pertama lihat dulu tangannya ini ada kelainan atau tidak, utuh atau tidak tangannya. Jari-jarinya berlebih atau kurang ya, polidaktili atau sindaktili ya, kurang dari jumlahnya ya. Kemudian kita ukur CRP-nya, capillary refill time namanya, waktu pengisian kapiler ya, dengan cara menekan ibu jari atau jari lainnya boleh juga, pokoknya bagian ujung jari kita tekan ya, kemudian lepaskan ya, tekan beberapa detik, lepaskan berapa detik, dia kembali ke warna semula. Silakan diukur CRP-nya masing-masing. Silakan diukur berapa CRP-nya masing-masing. Normalnya 2 detik ya, normalnya 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik berarti ada
perfusi yang tidak lancar ke bagian perifer. Nah, jadi kita ukur. Kemudian itu juga dengan bagian sana. Bisa kalau semuanya melakukan ukuran CRT. Nah, tinggal ditekan, lihat berapa lama dia akan kembali ke posisi, ke warna semula, berapa detik ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kekuatan otot. Kekuatan otot kita minta pasien untuk mengangkat tangannya. Angkat tangannya Bu, bisa diangkat tangannya. Nah, dia akan angkat tangan. Nanti kekuatan ototnya bagus ya. Nah, kalau pasien tidak mampu mengangkat tangan, kita bantu. Saya angkat ya Bu ya. Kita bantu angkat tangannya. Kemudian kita mau menilai seberapa apa sih kekuatan ototnya, kita coba jatuhkan. Kalau tidak ada tahanan, langsung jatuh aja, berarti ini tidak ada kekuatan ototnya satu ya, kecil ya. Nah, jadi kalau dia ada tahanan, berarti ini kekuatan ototnya sedang ya. Nah, kalau dia bisa menahan setengah, tapi akhirnya jatuh lagi gitu kan. Nah, setengah. Jadi kita akan melihat kekuatan otot pasien rentangnya 1 sampai 5. Nah, nanti dicari juga ya. Nanti dicari juga rentang kekuatan otot. Lanjut lagi ke bagian ekstremitas bawah kaki. Kaki kita lihat dulu kakinya sama enggak panjangnya, kemudian ada kelainan enggak di kakinya. Kemudian juga lihat adanya udem tadi ya. Yang dilihat tadi, tolong berdiri lagi, saya juga berdiri dari tadi. Jadi lihat di sini adanya udem pada tungkai. Udem atau bengkak pada area tungkai ya. Kemudian lakukan pemeriksaan udem dengan menekan punggung kakinya ditekan ya. Kemudian akan terlihat adanya piting udem itu ketika kita tekan, dia lambat kembalinya ke posisi semula. Dia kayak terbenam makanya kulitnya lambat kembali ke posisi semula ya. Kemudian di bagian kaki, jari-jarinya tadi juga kapilari refill di bagian kaki. Nah, itu juga kita nilai. Ya, kekuatan dari kaki juga suruh diangkat kaki sama kayak di tangan tadi. Kita bantu juga. Ya. Kemudian terakhir adalah di bagian genitalia. Ini opsional saja ya jika dibutuhkan pemeriksaan genitalia. Tidak semua pasien juga akan kita periksa genitalianya. Cukup mungkin kita tanyakan, Bu, bagaimana Bu? Ada masalah di genitalianya, di anusnya atau di vaginanya ada masalah kah? Ada keputihan kah Bu? Nah, kalau tidak ada masalah, tidak perlu kita periksa. Tapi kalau pasiennya mengeluhkan ada masalah di genitalia atau di bagian anus, misalnya hemoroid, nah itu tentunya kita perlu lakukan pemeriksaan di bagian genitalia dan anus ya. Nah, jadi ini opsional saja. Lihat kebersihannya, lihat apakah ada kelainan, ada hernia, skrotalis misalnya ya, membengkak skrotumnya. Nah, kita akan lihat masalah-masalah yang mungkin terjadi di genitalia. Oke. Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami semuanya? Nah, kalau sudah kita terminal. Apa lagi? Pasti apa lagi?